oleh ketua kelas. Deva, silakan. Doa selesai. Iya, pada pertemuan kita pertama hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran. Hadir semua? Hadir semua? Nah, ini Ibu panggil namanya satu-satu. Yang Ibu panggil namanya, silakan angkat tangan. Aditya Pasaribu. Ada? Tidak hadir ya. Ahmad Sofyan. Andre Antosinada. Arjuna Saputra. Eva Arya. Dimas Adeja. Izin. Ega Radiaska. Jonathan Manula. Markus Raya Kambunan. Iya. Suci Aulirana. Suci Terani Matona. Surya Dipai Nasution. Tirta Nasa Alam ada? Trisda Lindayati Gulo. Ilan Jansen. Yobel Remember Sendiri. Yuliani Boru Saradi. Nah, baiklah. Ini kalau diperhatikan kehadirannya. Pertemuan kita pertama ini karena judul yang Ibu ambil ya itu mengenai mitigasi bencana alam di Indonesia. Jadi tujuannya setelah pembelajaran ini bahwa kamu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan ya berbentuk PowerPoint. Nah, mungkin mengenai bencana bukan hal yang baru lagi kamu dengar. Sering didengar kan? Sering kan? Bahkan mungkin di antara kamu ada yang sudah mengalami bencana tersebut. Ayo, siapa yang pernah mengalami bencana? Ada? Misalnya bencana banjir. Ada yang sudah pernah? Oh, tidak ada ya, berarti kita semua aman dari bencana. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang sering mengalami bencana. Jadi Indonesia salah satu negara yang sering mengalami bencana. Nah, baik itu bencana alam, bencana non-alam, ataupun bencana sosial. Tapi kita sering memikirkan kalau yang dikatakan bencana itu adalah bencana alam. Sebenarnya jenisnya banyak. Nah, kenapa Indonesia itu sering mengalami bencana atau dikatakan rawan bencana? Ada beberapa hal yang membuat Indonesia menjadi negara rawan bencana. Pertama, karena letaknya. Nah, kita tahu Indonesia itu letaknya strategis, ya, berdekatan dengan atau terletak di garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis. Iklim tropis ini kan curah hujannya tinggi. Nah, jadi bisa menimbulkan berbagai macam bencana. Nah, walaupun negara kita itu sering mengalami bencana, ya,
kita juga harus menganggap bencana yang terjadi di negara kita itu bukan hanya sekedar musibah, ya, tapi juga merupakan suatu anugerah. Nah, mungkin kamu tanda tanya, kenapa Ibu ini bilang masa bencana menjadi anugerah? Karena bencana itu tidak semuanya merugikan, ya. Ada dia yang merugikan, tapi ada juga yang menguntungkan. Makanya tadi Ibu sebut menjadi anugerah. Jadi mungkin bagi masyarakat yang terkena dampak daripada bencana itu, ya, itu musibah. Tapi bagi sepihak lain itu bisa menjadi keuntungan. Nah, jadi yang menjadi kata kunci dalam judul kita ini adalah bencana. Coba, siapa di antara kamu yang bisa menjelaskan apa itu bencana? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Coba kamu, apa itu bencana? Dua pengertian bencana. Yang pertama itu pengertian bencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sana dikatakan bahwa bencana itu sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, kecelakaan, dan lain. Jadi segala sesuatu yang dapat merugikan kita, ya, yang dapat membuat penderitaan kepada manusia atau yang dapat membahayakan manusia, itu namanya bencana. Nah, kemudian pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 dikatakan di sana bahwa bencana itu adalah serangkaian peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yaitu disebabkan oleh faktor alam, kemudian faktor non-alam, dan faktor manusia. Itulah yang dikatakan bencana. Sampai di sini paham? Segera ke meja 3 dengan jenis-jenis bencana. Nah, di sini tadi Ibu mengatakan bahwa bencana itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama bencana alam. Nah, bencana alam itu adalah bencana yang terjadi secara alami. Jadi tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menghentikan atau menunda bencana alam ini, karena dia terjadi karena proses alam. Jadi misalnya walaupun kamu punya indera keenam, ya, kamu akan menggagalkan gempa bumi, tidak bisa. Itu harus terjadi. Atau misalnya kamu mau menggagalkan letusan gunung berapi, itu juga tidak bisa. Itu karena proses alami. Atau mungkin kamu mau menggagalkan tsunami, itu juga tidak bisa. Ya, kenapa? Karena semua yang namanya bencana alam itu terjadi karena proses alam. Kemudian yang kedua ada proses non-alam. Nah, jadi proses non-alam ini, ya, adalah proses yang terjadi secara non-alami. Ya, jadi bukan alam penentunya. Kemudian yang ketiga, ya, bencana sosial. Nah, kita tahu bencana sosial itu penyebabnya adalah manusia. Jadi dari ketiga jenis bencana alam, ya, yang sering terjadi di negara kita adalah jenis bencana alam yang pertama. Jadi di sini kita akan membahas mengenai bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, bencana alam itu terjadi secara
secara alamiah. Jadi dia terjadi karena proses alam. Nah, kita tahu bahwa negara Indonesia ini ya merupakan suatu negara yang letaknya strategis. Dikatakan strategis karena dia berada di garis khatulistiwa. Nah, karena negara kita berada di garis khatulistiwa, tentu banyak hal-hal yang menjadi akibat letak tersebut. Ada yang masih ingat letak Indonesia secara astronomis? Ada? Itu pelajaran kelas 10. 6 derajat bintang utara dan 11 derajat bintang selatan Dan 62 derajat timur sampai 141 derajat timur. iya bagus, itu tidak boleh lupa. Kapanpun itu ditanya, kamu harus bisa. Ya, kenapa? Kita orang Indonesia. Ya, kemudian kamu belajar geografi kelas 11. Nah, kalau hal-hal kecil seperti itu harus betul-betul dikuasai. Nah, jadi melihat letak Indonesia tadi, yaitu 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, itu sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Makanya negara kita ini beriklim tropis. Nah, kalau negara yang beriklim tropis, ya tentu di sana curah hujannya tinggi. Nah, kamu sudah tahu kalau gunung meletus pun seperti itu. Nah, di gunung meletus itu ada namanya dapur magma. Di dapur itu ada di situ magma. Magma itu merupakan cairan yang suhunya panas dan memiliki tekanan yang tinggi. Jadi kalau di bisul tadi itu nana, kalau di gunung meletus itu namanya magma. Nah, jadi karena magma ini ingin keluar dari dalam perut bumi atau gunung, dia akan menekan dengan kuat, akhirnya menyebabkan sebuah gunung akan meletus. Nah, jadi sebenarnya peristiwa bencana alam gunung meletus ini bisa kita katakan peristiwa yang tidak harus memakan korban yang banyak. Karena apa? Ada yang tahu kenapa bisa gunung meletus tidak harus memakan korban yang banyak? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, coba didengarkan penjelasan dari Ibu. Sebenarnya, sebelum sebuah gunung berapi meletus, dia menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu. Jadi ada tanda-tanda kalau gunung berapi itu akan meletus. Tanda seperti apa? Misalnya akan keluar suara gemuruh dari dalam gunung. Kemudian akan sering terjadi getaran-getaran kecil. Itulah yang disebut dengan gempa vulkanik. Kalau pernah kamu dengar, ya. Kemudian suhu udara di sekitar gunung itu semakin naik. Nah, itu bisa kita lihat bahwa tumbuhan yang ada di sekitar gunung yang akan meletus akan semakin naik. Karena suhu di sana panas, akhirnya berdampak terhadap tumbuhan itu, sehingga tumbuhannya layu. Dan hewan-hewan yang berada di sekitar gunung berapi itu akan berpindah ke tempat lain karena sudah tidak tahan lagi dengan suhu udara panas. Nah, jadi kalau sudah ada tanda-tanda ini, berarti penduduk yang tinggal di dekat dengan gunung berapi mereka sudah bisa menghindar, bisa berpindah supaya tidak menjadi korban. Jadi kalau korban untuk gunung meletus ini memang jarang korban jiwa ya. Yang banyak itu adalah korban misalnya lahan-lahan pertanian. Karena pada waktu gunung berapi meletus, dia kan mengeluarkan magma tadi, lava, lapilli, kemudian abu-abu vulkanik, ya, itu bisa menutupi lahan-lahan pertanian. Jadi gunung yang meletus ini bisa menimbulkan gagal panen. Nah, seperti yang ada di daerah kita di Sumatera Utara, yaitu di Karau, gunung apa itu yang masih
ya meletus atau bererupsi, ya banyak dampaknya terhadap masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Karo. Mereka banyak yang gagal panen karena di sana pada umumnya adalah tanaman hortikultura, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias. Akhirnya kita penduduk yang di daerah Sumatera Utara pada saat itu, ya, kekurangan bahan pangan seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran, sehingga harga buah-buahan dan sayur-sayuran pada saat itu meningkat. Itu dampak daripada gunung meletus itu. Ya, jadi itu mengenai gunung berapi. Jadi sudah tahu bagaimana prosesnya terjadi kan? Nah, tentu dampaknya juga ada, yaitu dampak positif dan negatifnya. Nah, tetapi seandainya nanti kamu tinggal berdekatan dengan gunung berapi, kamu harus tanggap dengan tanda-tanda itu. Jangan misalnya sudah ada tanda-tanda, kamu pertahankan di sana. Mungkin karena sayang dengan hasil pertanian yang akan dipanen, atau yang ternaknya yang banyak. Ya, kalau harta bisa dicari, tapi nyawa bisa enggak? Jadi kita wajib menghindari bencana alam gunung berapi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu gempa bumi. Ya. Nah, gempa bumi itu juga merupakan salah satu bencana alam. Coba, siapa itu kelompok gempa bumi? Ya, Andre, Gregis, Depa. Coba di antara kalian, siapa kira-kira yang sudah mempelajari tentang gempa bumi? Ya, itu adalah gempa tektonik. Ya, gempa tektonik itu terjadi karena pergeseran lapisan bumi, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, bayangkan kalau gempa itu terjadi di tempat kita, ini ruangan kita ini bergeser secara horizontal. Nah, apa yang akan terjadi? Karena dia kalau bergeser nggak mungkin untuk seperti ini kan? Mungkin asbes ini sudah jatuh, sudah berantakan, lantainya sudah pecah, ya kita juga yang ada di dalam kepala kita sudah pada bocor, ya kan? Nah, itu adalah akibat daripada gempa tektonik. Jadi gempa yang paling dahsyat itu adalah gempa tektonik. Kemudian yang kedua, gempa vulkanik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebelum atau sesudah atau sesaat gunung berapi meletus, sering menimbulkan gempa. Nah, inilah yang disebut dengan gempa vulkanik. Jadi gempa vulkanik itu terjadi karena proses vulkanik. Nah, kalau itu biasanya terjadi di sekitar gunung berapi yang akan meletus. Nah, kemudian yang ketiga, gempa reruntuhan. Nah, gempa reruntuhan ini terjadi misalnya apabila ada benda-benda langit yang jatuh seperti meteor. Nah, ketika dia jatuh akan menyebabkan getaran di bumi, itulah yang merupakan gempa reruntuhan. Jadi gempa reruntuhan itu termasuk gempa yang intensitasnya kecil. Nah, jadi menurut intensitasnya, gempa juga terdiri dari dua macam. Ada gempa mikroseismik, ada gempa makroseismik. Nah, kalau gempa mikroseismik itu gempa yang sangat kecil, ya, itu seperti gempa reruntuhan tadi. Tapi kalau gempa makroseismik itu adalah gempa yang sangat besar, ya, yang dapat menimbulkan banyak kerugian. Jadi gempa itu biasanya, ya, ada alat pencatat ukur. Makanya kita tahu berapa skala Richter. Dan misalnya kamu menonton berita gempa yang terjadi di Yogyakarta, kekuatannya sekian skala Richter. Nah, itu ada namanya alat pencatat gempa, namanya seismometer. Jadi itu sudah otomatis mencatat kekuatan daripada gempa. Kemudian yang ketiga, tsunami. Pernah dengar istilah tsunami? Pernah. Di negara kita pernah terjadi tsunami? Aceh. Di mana? Aceh. Pada tahun berapa itu?
terjadi tsunami yang terjadi di Aceh itu pada tahun 2004 sangat dahsyat, ya, memakan korban yang sangat banyak, meluluhlantakkan Aceh, ya, baik itu fasilitas umum, ya, mulai dari rumah penduduk, perkantoran, rumah-rumah ibadah, ya, rumah sakit dan lain sebagainya, itu disapu bersih oleh sungai. Jadi kita sudah bisa membayangkan, walaupun tadi kamu belum lahir, kamu pasti bisa membayangkan bagaimana bencana alam yang terjadi di Aceh pada saat itu. Bisa dibayangkan? Ayo. Merupakan bencana alam, ya. Bencana alam itu, ya, kekeringannya. Nah, kekeringan itu terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, tentu kalau kekeringan sampai berbulan-bulan terjadi, itu akan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Coba, kira-kira apa dampaknya bagi kehidupan apabila terjadi musim kemarau yang berkepanjangan? Kekurangan air. Ya, pertama, Mutiara, kekurangan air. Ada yang lain? Kegagalan panen. Kegagalan panen. Ada lagi? Kerusakan tanah. Letusan gunung ini. Ledakannya disebut punya 21.574 kali lebih besar dari bom atom yang pernah meledak di Hiroshima, Jepang. Pekatnya abu vulkanik juga tidak dapat ditembus sinar matahari, bahkan menyebabkan tsunami, langit gelap, dan cuaca dingin. Ada sekitar 297 kota kecamatan yang disampu tsunami dan memakan korban sampai 36.000 jiwa. Dampak dari ledakan juga bukan cuma di Indonesia. Letusan Krakatau bikin dunia sempat gelap selama 2,5 hari. Turunnya suhu di seluruh dunia termasuk di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Ada? Tidak ada, terus. Kalian kelompok tsunami ada kesulitan untuk mengerjakan tadi yang ditayangkan? Ada kesulitannya? Oh iya, bagus. Kalian kelompok huni, ada kesulitannya? Iya? Nah, jadi semua bagian, ya. Tugas yang ada di video. Nah, kita dapat melihat, sudah kita lihat bahwa di video tadi banyak dijelaskan berbagai gunung-gunung meletus yang ada di Indonesia. Yang pertama itu dijelaskan ada dari Gunung Merapi, yang dimana Gunung Merapi ini pernah meletus. Sudah dijelaskan tadi kenapa tadi gunung meletus, apa penyebab bisanya gunung meletus, sudah dijelaskan. Nah, Gunung Merapi ini pernah meletus yang paling dahsyat itu pada tahun 1930, dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang dimana pada saat itu gunung ini meletus mengeluarkan lava dan juga awan panas yang berdampak di daerah Gunung Merapi itu, desa-desa dan daerah-daerah yang di sekitar situ menjadi terancam. Bahkan pernah Gunung Merapi ini meletus sebanyak 33 kali. Bayangkan 33 kali. Sekali aja sudah berbahaya, ini sudah 33 kali. Bahkan Gunung Merapi ini tercatat sudah memakan sebesar 1.300 korban jiwa. 1.000 orang sudah meninggal akibat dari letusan ini. Selanjutnya, selain itu ada juga letusan dari Gunung Krakatau. Sudah pernah mendengar kan kata Krakatau, Gunung Krakatau? Pernah mendengar, teman-teman? Pernah di mana Gunung Krakatau ini? Iya, betul. Di daerah Banten
Tidak. Di sini ada LKPD sudah disediakan. Nah, LKPD ini nanti itu saya bagikan satu per kelompok. Coba kelompok pertama. Dua, kemudian tiga, empat, lima, enam. Nah, coba itu dikerjakan, ya. Itu boleh dikerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya akan dikumpulkan, ya. Jadi memang betul-betul pelajari bagus, ya, tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, sampai di sini kamu paham dengan pembelajaran hari ini? Nah, ada nggak kesulitannya? Nggak ada kesulitannya? Semuanya lancar-lancar? Berarti mantap 11 IPS tadi. Kesimpulan apa? Siapa yang bisa membuat kesimpulan ini? Iya, silakan Mutiara. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di hari ini yaitu bencana alam yang terjadi merupakan fenomena alam yang tidak dapat terhindar. Kita sebagai manusia patut bersyukur atas kuasa Tuhan. Kita hanya dapat menerima dengan ikhlas dan memperbanyak berdoa. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang mau menambahi? Ya, jadi selain banyak kita berdoa, kan seperti yang dijelaskan tadi di awal, perlu kita lakukan bagaimana untuk meminimalkan sekian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita menggunakan ruangan, kita berdoa dulu saat rumah perdana yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Selamat siang semuanya.